Alhamdulillah, sahibul kiram, sahibul bait, sahibul kiram, para kiai, para imam masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahibul kiram, kepada seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini kita di sini berkumpul di tempat saudara kita, yaitu di rumah duka, rumahnya almarhum Bapak Rustam bin Abdul Salam. Alhamdulillah, beliau telah disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu dipanggil oleh Allah lebih daripada kita 3 hari. Jadi malam hari ini adalah malam ketiga beliau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sayangnya Allah Subhanahu wa taala itu kadang-kadang kita itu tidak terima cara Allah itu sayang sama kita. Padahal hakikatnya orang yang disayang oleh Allah itu terima-terima saja. Dia tidak protes, dia tidak marah, dia tidak sedih. Tetapi yang ditinggalkan itulah yang merasa sedih, karena ditinggalkan oleh orang yang dia sayang. Sedangkan yang meninggalkan telah dipanggil oleh orang yang menyayanginya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya manusia itu pasti akan Allah Subhanahu wa taala akan panggil. Pasti Allah taala akan panggil. Jadi tidak ada kemungkinan kita enggak dipanggil. Mau muda, mau tua, mau dalam keadaan kita sehat, mau kita sakit, kalau sudah Allah Subhanahu wa taala panggil kita, maka kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Sa'atau wala yastaqdimun, walaupun 1 saat saja, 1 detik saja. Ketika sudah Allah panggil, sudah. Dia tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Walaupun kita punya uang sebanyak-banyaknya, walaupun kita kuat sekuat-kuatnya, tapi ketika panggilan itu datang, maka tidak ada daya dan upaya bagi kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam hari ini kita tuh namanya takziah dan tasammuh namanya. Ya. Kalau ada orang meninggal, itu biasakannya adalah kata-kata takziah dan kata tasammuh, yaitu menyemangati orang yang ditinggalkan, agar bagaimana mereka ini menjalani hidup itu seperti mana biasanya kembali, tidak berlarut-larut dalam kesedihan karena ditinggalkan oleh orang yang disayang. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, cara Allah sayang sama kita itu sebenarnya ada sesuatu perkara yang mana kita pun tidak pernah sadar. Kita tuh ngerasa disayang kalau apa yang kita mau tuh ditunaikan. Kalau kita mau kaya, Allah kasih kaya, kita akan merasa kita disayang oleh Allah. Kalau kita mau usaha kita sukses, baru kita bilang kita disayang oleh Allah. Tapi ketika kita dikasih ujian oleh Allah, kita merasa kita nggak disayang. Aku ini gak disayang oleh Allah. Ujiannya terlalu berat. Aku buka usaha, semua gagal. Aku mau berdagang, kok tidak pernah untung. Aku mau ini, aku mau itu, kok tidak pernah dapat apa-apa. Kadang-kadang kita merasa kita dipinggirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyayangi hamba-hambanya itu 70 kali lipat daripada sayangnya seorang ibu terhadap anaknya. 70 kali lipat sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala sudah berikan sesuai dengan keinginan kita waktu kita dilahirkan. Kita itu ketika mau keluar dari perut ibu kita, keluar daripada rahim, itu kita sudah setuju dengan apa yang Allah akan berikan kepada kita. Sampai matinya kita pun kita sudah setuju. Aku matinya dalam keadaan aku seperti ini. Aku mati dalam keadaan seperti ini. Aku hidup dalam keadaan seperti ini. Itu kita sudah setuju. Ya. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala sayang sama kita itu berupa ujian.
Ujian itu ada dua. Ada ujian yang berupa musibah, ada ujian yang berupa kesenangan. Kalau ada orang yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan kesenangan, maka dia itu kebanyakan lupa dengan kesenangan itu. Dikasih kaya oleh Allah, lupa bersedekah. Dikasih kaya oleh Allah Subhanahu wa taala, lupa dia tunaikan hak-haknya sebagai orang kaya. Suruh bayar zakat, nggak tahu cara bayar zakat. Maunya bayar zakat cuma 2,5 kilo setiap tahun. Nggak tahu cara bayar zakat hartanya bagaimana, nggak tahu cara bayar zakat emasnya gimana, bagaimana cara bayar zakat peternakannya, perkebunannya, dia nggak tahu. Padahal Allah kasih kaya. Tapi dia disiksa dengan apa? Ketidaktahuannya. Sehingga apa? Nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan minta pertanggungjawaban kepadanya. Adapun orang yang disiksa ataupun orang yang disayang melalui daripada musibah, yaitu dikasih miskin, sakit-sakitan, dikasih hal-hal yang kurang beruntung. Ya. Ini orang-orang ini Allah Subhanahu wa taala kasih dia dua. Satu, kasih dia pahala sabar, kedua, kasih dia ujian sebagai orang-orang yang beriman. Karena orang-orang sukses zaman dulu itu bukan daripada ukuran harta ataupun ukuran kebendaan. Suksesnya orang dulu itu adalah ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu suksesnya orang-orang dulu. Kalau kita sekarang takaran sukses, ada ustadz tapi miskin, enggak dibilang sukses sama orang. Biasa aja dia. Ustadz itu sekolah tinggi, jauh dari sekolah pergi Mesir, datang dia ke kampungnya tapi miskin, enggak ada kebunnya, tidak ada sawahnya, rumah pun ngontrak. Padahal dia adalah orang sukses di mata Allah SWT. Ilmunya banyak, ya. Tapi karena mata dunia melihat dia ini adalah orang yang tidak sukses. Dia melihat sukses Ustaz Abdul Dasat Latif itu sukses. Kenapa? Sudah jadi ustaz, kaya pula. Itu sukses orangnya. Sehingga apa? Dia datang saja. Orang-orang kita yang miskin-miskin ini rela keluarkan uang untuk belikan dia tiket supaya datang ke sini. Kenapa? Sebab kita menganggap dia adalah orang sukses. Pandangan sukses itu bukan daripada sebanyak mana harta yang kita bawa. Karena orang kaya ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia punya sifat itu ada 4. Ya. Apa pertama? Dia punya sifat sombong. Dia punya merasa dia yang bisa, dia yang boleh, dia yang mampu. Kalau bukan saya mesti tidak berdiri. Kalau bukan karena saya jalannya tidak akan bagus. Kalau bukan karena saya, maka ini adalah orang-orang yang sombong. Ya. Gak ada 17 Agustus di sini kalau nggak ada saya. Nggak ada hadiahnya soalnya. Saya mau kasih hadiah kalau bukan jadi saya. Itu orang sombong. Ya. Yang kedua, dia punya sifat apa? Sifat keji. Orang kaya itu punya sifat keji. Zolim. Ya, wa huwa zalimul li nafsi. Dia zolim kepada dirinya sendiri, zolim kepada orang lain. Orang kaya suka merendahkan orang lain. Ya. Kalau orang itu miskin, pokoknya dipandang rendah. Ada orang-orang yang punya uang, lihat orang miskin, dipandang rendah. Padahal kita semua ini di mata Allah SWT sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Kita ini di mata Allah itu sama. Orang miskin selalu direndahkan oleh orang kaya. Bahkan di acara-acara apapun, orang miskin paling tukang cuci piring, ya, tukang angkat-angkat bambu. Yang kaya dikasih duduknya bagus, ada makanan di depan, ada kopi. Pokoknya semua dia yang paling bagus. Padahal sama. Ya. Kita tuh merasa bahwa orang-orang kaya itu perlu kita tinggikan. Tidak. Di mata Allah semua itu sama. Sifat ketiganya orang kaya itu ya adalah perhitungan, pelit. Ya, seke. Itu sifat yang Allah kasih itu bagi orang-orang kaya. Makanya ketika kita ini kaya, lalu kita dermawan, barulah disebut namanya orang kaya. Tapi kalau kita kaya terus seke, pelit, itu bukan orang kaya. Itu orang zolim yang Allah uji dia dengan hartanya. Karena orang kaya itu Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, itu orang kaya. Ya. Contoh-contohnya orang kaya itu namanya Abdurrahman bin Auf,
Utsman bin Affan. Itu contohnya orang kaya. Kenapa? Sebab mereka itu harta itu yang datang sama mereka, sehingga mereka bingung gimana caranya agar hartaku habis. Itu orang kaya. Dia bingung gimana caranya supaya hartanya habis. Dia punya harta datang 1 miliar, disedekahkan lagi 1 miliar. Datang lagi 2 miliar. Disedekahkan lagi 2 miliar, datang lagi 3 miliar. Sampai Utsman bin Affan hartanya sampai hari ini. Kalau orang pergi ke Mekah itu ada namanya Hotel Utsman bin Affan, itu sampai hari ini harta kebendaannya masih ada. Karena tidak bisa habis, dan hasil hotelnya juga pun dibagi-bagikan ke seluruh orang yang ada di kota Mekah. Kenapa? Sebab dia tidak pernah suka dengan harta. Abdurrahman bin Auf, ya, pengusaha sukses, itu pun sama. Abdurrahman bin Auf itu adalah orang yang caranya pun nyeleneh jualan. Dia nyeleneh, tapi dia adalah orang kaya. Kenapa? Dia cara jualannya, cara jual belinya aja berbeda. Pertama, dia dikasih uang 50 dirham, 50 dinar. Dikasih uang 50 dinar. Dia bilangnya aku mau berusaha, aku mau buka usaha. Apa? Dia pergi ke pasar. Dia datang ke pasar, dia pergi beli unta 50 dinar. Dia jual unta itu 50 dinar lagi. Nah, coba kalau kita pikir-pikir logikanya gimana ini? Kok ini orang jual beli unta 50 dinar, dia jual 50 dinar. Dia beli pakai tali, dia jual tanpa tali. Nah, dia beli menggunakan tali, dia jual tanpa tali. Jadi selama 1 bulan penuh dia jual beli itu unta tanpa tali, maka dia kumpulkan tali-tali itu saja. Yang dulunya tali tiada harga, asbab dia itu kumpulkan semua tali yang ada di kota Makkah, jadi tali itu berguna dan dia jadi juragan tali hanya gara-gara dia beli unta menggunakan tali dan dia jual tanpa tali. Dan itu untungnya banyak. Ketika untungnya banyak, dia sedekahkan semuanya di ajaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah kasih lagi kekayaan yang berlimpah. Itu orang kaya sebenarnya. Kalau kita hari ini ngaku kaya, tapi sedekah pun jarang, ya. Saudara datang minta tolong, tidak kita tolong, ya. Orang minta sedekah kita lompati, kita lewati, kita tidak mau kasih. Bagaimana kita disebut kaya? Ya. Matematikanya Allah itu tidak sama dengan matematikanya kita. Orang yang bersedekah 1 juta dengan 100.000, itu Allah lebih suka 100.000. Kenapa? 100.000 itu aja uangnya di dompetnya, dia kasih 100.000. Ada orang punya uang 10 juta di dompetnya, tapi dia kasih 1 juta. Allah suka 100.000 karena satu dia menyerahkan seluruh hartanya, sedangkan yang tadi menyerahkan 10% daripada hartanya. Jadi tolak ukur kita itu bagaimana? Kaya apabila kita dermawan, itu orang kaya. Maka itu adalah kebahagiaan buat dirinya. Lantas ketika kita meninggal dunia, bayangkan orang kaya, orang mati, orang miskin, dia kan sama kedudukannya. Kita akan kembali kepada Allah dengan menggunakan kain putih saja. Kita tidak akan ada orang kaya mati, meninggallah orang kaya di tali sayang. Ada orang kaya rumahnya besar, meninggallah dia. Dia panggil orang kaya saja. Mana ada mau? Ya, sepanjang-panjang saya hidup Pak di Berau, belum pernah saya lihat ada orang kaya ketika dia meninggal saudara-saudaranya, dia mau urus sendiri. Tidak pernah saya lihat. Yang ada kita dicari apa? Ustadz-ustadz miskin ini, itulah dicari. Mana dia ustadznya? Sini ke rumah dulu. Akhirnya kita lihat. Ya, bagaimana ketika orang kaya ketika dia meninggal, Pak? Ketika orang kaya dia meninggal, tidak ada satupun perbedaannya antara yang kaya dengan miskin ketika dia meninggal. Tidak ada satupun. Ya, bahkan apa? Sholatnya pun sama dengan orang miskin. Sholat jenazahnya sama. Sholatnya di rumah, disolatkan di rumah Pak. 5-6 orang aja yang sholat jenazah. Begitu orang miskin, di rumah ya disolatkan 5-6-7 orang aja. Coba kalau orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia meninggal dunia. Ya, di Berau ini ketika saya ketemu orang-orang soleh meninggal, itu barulah saya merasa bangga menjadi seorang imam di depan mereka. Karena apa? Karena dia adalah orang-orang yang beriman yang saya berdiri di belakangnya. Kenapa? Masjid penuh, musola penuh, di kuburan penuh. Ya.
Di kuburan itu penuh, Pak. Karena apa? Ini yang meninggal orang beriman. Orang tidak tahu arah dari mana datang ke sana. Walaupun beda dia punya pendapat, beda dia punya dia punya urusan dengan urusan agama. Dia akan datang, ya. Ada kemarin Haji Zakaria meninggal di Kilo 5. Bayangkan, Pak, dia meninggal Haji Zakaria itu, Masya Allah. Dari jam 2 malam itu rumah itu penuh orang. Karena apa? Yang meninggal ini orang beriman, orang-orang soleh. Bahkan ketika disolatkan itu musola itu besar penuh sampai di luar. Jarang sekali kita jumpai kayak begitu. Kenapa? Sebab tolak ukur orang-orang awam ini adalah kekayaan, hartanya, uangnya, tanahnya, sawitnya, itulah diukur. Padahal ketika dia meninggal dunia dia tidak punya apa-apa, dia tidak bisa apa-apa. Anak istrinya pun paling nangisnya sebentar aja nangisnya. 3-4 hari hilang sudah. Anak-anak pun begitu. Kita nih, kalau sudah kita mati, Pak, tidak ada orang menangis sampai 1 tahun. Tidak ada yang menangisi kita sampai 1 bulan. Tidak ada. Kita ditangisi cuma hari itu saja karena merasa kehilangan. Tapi selepas itu, nafsi-nafsi, masing-masing. Lepas itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya urusan dengan Allah. Ya. Ada di sini orang tua yang meninggal dunia. Ketika dia mati, istrinya menangis di kuburannya sampai sebulan. Atau enggak, 1 hari sekali ke kuburannya. Enggak ada kan? Ada nanti, Pak, lebaran, Pak. Lebaran baru ke sana lagi kita sama anak-anak tenteng-tenteng. Kita ziarah ke kuburan Bapak, Nak. Kita ingat-ingat Bapak, Nak. Kapan lagi? Nanti lagi tahun depan lagi akan diingat-ingat lagi. Kita enggak akan diingat setiap hari. Walaupun kita di dunia ini, kita kasih sebanyak-banyaknya rasa sayang kepada anak istri kita. Kita tumpahkan semua tenaga kita, darah kita kasih kebahagiaan buat anak istri kita. Tapi kalau kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya sebatasnya pas sudah selesai sampai kubur saja. Pulang tidak ada cerita sudah. Ya kan? Tinggal apa? Amal jariah kita. Selama kita hidup ini yang akan datang di dalam kubur. Itu yang akan temani kita, itu yang akan kekal sama kita. Sedekahnya kita dulu waktu kita hidup, itu yang akan berbondong-bondong masuk. Walaupun istilahnya bahasa kita orang Bugis ke orang apa? Orang meninggal ada baca doa setiap malam ke-3, malam ke-7, malam ke-40 hari, malam ke-1000 hari, malam. Bayangkan jaraknya itu, Pak. 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, 1000 hari, berapa lagi? Ya kan? Tiap tahun, bulan arwah. Itu, Pak, tidak bisa menjamin kita itu akan bisa selamat di dalam kubur itu. Karena itu setiap hari. Dan mungkin dong malaikat akan tanya kita itu. Bentar, belum 3 hari lagi. Nanti 3 hari ini kita tanya lagi dia. Habis tanya 3 harinya lagi, tunggu 7 harinya lagi. Habis 7 harinya lagi, tunggu 40 harinya lagi. Tunggu. Malaikat tidak begitu karenanya. Dia tak akan tanya setiap hari sampai hari kiamat. Dan kita akan perlu pertolongan setiap hari. Setiap hari, Pak, kita punya pertolongan. Kalau sedekahnya nggak ada, sholatnya nggak ada, zikirnya nggak ada, baca Qurannya nggak ada, silaturahminya nggak ada, sudah, Pak, nggak kita bisa apa-apa. Siapa yang mau selamatkan kita? Oke, kita lihatlah, kita bikin acara contohnya kayak begini malam, kita baca doa. Mungkin hari ini dia bisa selamat, besoknya kita nggak tahu, ya kan? Kita besok nggak tahu dia bisa selamat atau tidak. Karena setiap doa yang kita panjatkan itu meringankan bebannya. Beban hari itu. Besoknya, lusanya, seterusnya bagaimana? Tidak ada. Tidak ada jaminan kita akan bisa selamat kalau kita tidak punya amal. Maka sepanjang kita hidup, sebelum mati itu datang, maka perbanyaklah kebaikan. Gunakan harta yang Allah kasih untuk yang bermanfaat buat diri kita. Gunakan harta yang Allah kasih untuk apa? Kebahagiaan kita ketika kita sudah meninggal dunia. Gunakan, Pak. Ketika nanti kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 4 pertanyaan. 4 pertanyaan yang Allah akan kasih kepada kita ketika kita sudah mati, Pak. Apa yang ditanya? Wa an syababihi fima ablah. Masa muda kita Allah tanya. Untuk apa kamu gunakan masa mudamu dulu? Masa muda digunakan pakai inilah ini apa dulu, tidak mau belajar dulu ini apa, semua sibuk urus dunia. Ya,
Wa amalihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Dari harta kamu, dari mana kamu dapatkan, kemana kamu belanjakan. Allah akan tanya, Pak. Dari mana datangnya, kemana belanja. Ya, Allah akan tanya. Umur kita Allah tanya, untuk apa kita habiskan. Umur ditanya, masa muda ditanya, harta ditanya, ilmu juga ditanya oleh Allah SWT. Ditanya semua tuh, Pak.